Terima kasih. Hikmah peringatan Maulid ini diantaranya adalah untuk lebih menggali tentang apa yang telah dilakukan oleh beliau Nabi. Karena sementara ini banyak yang terlupakan. Oleh sebab itu peringatan Maulid Nabi itu sebagai motor penggerak agar umat Islam dan dunia pada umumnya ini mengenal tentang bagaimana beliau Nabi yang dikatakan uswatun hasanah. Kemudian di bab itu ada bahasa yang sangat indah. Satu gambaran betapa beliau Nabi jasanya sangat besar. Ada bahasa sederhana, ya arusal khafiqain. Wahai Nabi yang menjadi pengantin dunia dan akhirat. Jadi beliau di dunia menjadi pengantin, di akhirat juga menjadi pengantin. Kenapa gambarannya kok pengantin? Kalau Nabi selama hidup di dunia sebagai pengantin dan di akhirat sebagai pengantin, kita tahu bahwa pengantin itu sangat berwibawa. Siapapun senang melihat pengantin. Untuk melihat orang yang sangat berwibawa, kita lihat pengantin. Jadi sepanjang hidup beliau Nabi itu berwibawa. Yang kedua, pengantin itu mohon maaf. Orang yang jadi pengantin itu makannya sedikit. Tidak ada pengantin kok habis 3 piring. Tapi kalau kita jadi pengantin, makan sedikit di saat jadi pengantin. Berhenti jadi pengantin, ya aslinya keluar lagi. Tapi Nabi sepanjang hidup, kanjeng Nabi itu pengantin. Sepanjang hidup itu tidak pernah kenyang. Makannya sedikit. Maka disinilah satu gambaran. Di saat peringatan Maulid, digambarkan bagaimana beliau Nabi kesehatannya terjaga. Karena memang pola makannya itu sangat baik sekali. Kemudian kita lihat pengantin. Apakah ada pengantin itu yang bicaranya banyak? Kalau ada pengantin kok bicaranya banyak, gedabrus, itu bukan pengantin, itu penjual jamu nyasar. Maka Nabi sebagai pengantin, itu yang diucapkan penuh hikmah. Qalla wadallah, sedikit tapi sasarannya jelas. Makanya menggambarkan kalau ada peringatan Maulid, kita gambarkan bagaimana beliau Nabi cara menyampaikan dakwah. Tidak banyak yang diucapkan beliau, tapi setiap ucapan-ucapan beliau itu penuh dengan hikmah yang faedahnya, yang gunanya bisa sepanjang zaman. Pengantin. Kemudian, ya mohon maaf, di acara pengantin tentunya disiapkan jamuan. Bahkan tradisi di Indonesia disiapkan berkat. Semua isi berkat, semua jamuan diciptakan dan dibuat karena menghormat pengantin. Andai tidak ada pengantin, maka tidak akan ada berkat. Begitu juga dunia dan isinya diciptakan oleh Allah karena menghormat arusal khafiqain, menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak ada Nabi Muhammad, tidak tercipta dunia dan isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai tidak ada kamu Muhammad, aku tidak ciptakan cakrawala dunia dan isinya. Semua diciptakan karena menghormat Nabi Muhammad arusal khafiqain. Seperti juga di acara resepsi
Semua hidangan diciptakan untuk pengantin. Hanya peringatan Maulid ini untuk membakar semangat kita meneladani arusal khafiqain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ya. Sekarang mubadzir apanya yang mubadzir? Yang disuguhkan itu ya diberikan kepada orang, tidak dibuang. Mubadzirnya apa? Kalau begitu semua acara walimah yang disuguhkan kepada tamu itu dianggap mubadzir. Sementara yang rezeki yang sebetulnya untuk kebaikan dihambur-hamburkan di diskotik itu kok tidak mubadzir. Tidak ada mubadzir dalam pelaksanaan maulid itu, tidak ada mubadzir. Karena semuanya itu bermanfaat. Semuanya itu tersenyum. Tidak ada namanya orang itu merengut di saat peringatan maulid. Begitu juga tidak ada orang itu merengut di saat ada resepsi pernikahan. Ada satu orang yang merengut mungkin karena pacarnya merasa diambil. Seperti juga Abu Lahab. Abu Jahal tidak senang pada arusal khafiqain. Tidak senang kepada Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad yang punya kekurangan. Tapi barangkali merasa posisinya terancam. Bahasanya orang Madura. Bahasanya orang Madura. Tak ada orang. Ya, saya tak senang habis bulan. Kejebak orang yang sebirkes. Itu. Jadi tidak ada mubadzir. Semuanya tertata. Sodako tadfa'ul bala. Itu secara umum. Jadi biarlah barangkali itu kelompok yang birkes bisa jadi. Ya. Ya begini, seperti kita membuat rujak. Membuat rujak itu bahannya kan banyak. Kemudian dijadikan satu menjadi rujak. Ya ada timun, ada petis, dan lain sebagainya. Asalkan sudah sesuai dalam proses pembuatan rujak, dan itu terasa nikmat, kan tidak masalah. Itu juga peringatan maulid. Ada silaturahim. Ya. Kemudian juga ada pembacaan sholawat. Ada bacaan Fatihah. Dirangkum jadi satu. Ini sangat baik sekali. Cuma sekarang kadang-kadang offset. Ya mohon maaf ya. Kadang-kadang offset. Inginnya itu meriah sampai offset. Ya kalau offset itu kalau keterlaluan nanti jadi bisa kartu kuning atau nanti bisa kartu merah. Dan alhamdulillah untuk di daerah Probolinggo barangkali di Indonesia itu jarang sekali yang offset. Kalau offset ya ada wasit nanti yang akan meniup itu berlebihan. Misalnya di saat baca Syaraful Anam dibarengi dengan petasan, dengan mercon. Itu kehadiran beliau Nabi disambut dengan mercon. Nah, itu kan entah offset apa agak offset ini saya tidak ngerti juga ini. Ya. Begini, menyambut kehadiran, menyambut Maulid Nabi ini memang di diekspresikan dengan kebahagiaan, bukan kegembiraan. Jadi kebahagiaan. Hanya kalau kebahagiaan itu sesuai dengan real, tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu bahaya. Orang tampan baik, terlalu tampan bahaya. Itu ya. Makanya kepada sahabat-sahabat mari kita memperingati kelahiran beliau Nabi dengan sesuai dengan real yang sudah kita ketahui bersama. Bahasa orang Madura, ja'atjen.
Cek jeung aja. Ya. Yang penting apa itu kita rayakan, kita hadirkan hati kita membayangkan kehadiran beliau Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Barangkali saya akan baca puisi ini, saya punya puisi. Ya, saya ambil dulu HP-nya. Sang yatim masih dalam perut ditinggal ayahnya. Usia 6 tahun ibunya tiada. Sang kakek mengasuhnya tidak begitu lama. Paman penyayang dan pembela akhirnya pun tiada. Ucapan mesra, anakku, dari seorang ayah tak pernah terdengar. Sentuhan lembut dari seorang ibu hanya sebentar. Bermanja-manja dengan kakek tak lama dirasa. Kepergian paman pembela membuatnya berduka. Allah Subhanahu wa taala menaungi Nabi sejak lahir. Masa menyusui masa muda dan memuliakan dengan anugerah kenabian. Saat kecil jadi kebanggaan anak seusianya. Saat remaja jadi idola teman-temannya. Saat dewasa terkenal kejujurannya. Saat bertindak tegas dan beraninya tak tertandingi oleh siapa saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sang yatim seakan telah mengukir keagungan di atas batu, memahat kebesaran di atas pasir, menulis kemuliaan di atas langit, dan menabur cahaya di jagat raya. Sahabat, beliau memang seorang laki-laki tapi berstatus nabi. Beliau memang manusia tapi menjadi rasul mulia. Beliau memang keturunan Adam, tapi cinta kasihnya tak pernah padam. Setiap membaca tarikh sejak lahir sampai wafatnya, terasa mandi bahagia dan bertambah cinta dan rindu kepadanya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim.